Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya malam hari ini kita kembali hadir dalam program Merindu Haji dan Umroh. Malam hari ini pemirsa, secara khusus kami akan memberikan sebuah pemahaman, sebuah informasi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Untuk itu, jemputan kami malam hari ini telah hadir di studio kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Ramli Husin. Beliau adalah seorang penyuluh agama yang juga sebagai imam besar Masjid Al-Hidayah dari kantor Gubernur Riau. Kedua, kami menjemput Bapak Rosnandar Abrianto selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Pasar Kodim Pekanbaru. Pemirsa, seperti apa kiranya yang Anda rasakan seputar persoalan haji dan umroh bisa disampaikan di forum ini. Persoalan arum haji sudah menjadi persoalan yang menjadi fenomena buat kita semua, yang menjadi pembiayaan salah satu cara ke Baitullah. Saya ingin ke Pak Imam. Pak Imam, ada fakta hari ini yang kita lihat kalau dari melihat data sistem komputerisasi haji terpadu dari Kementerian Agama, daftar tunggu jamaah haji Riau mencapai 22 tahun. Menurut Pak Imam nih, apakah ini sudah bisa dikatakan dan membuktikan bahwa kesadaran untuk berhaji semakin meningkat dari tahun ke tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan secara langsung ini dapat paling tidak mengantarkan kita bahwa betapa pentingnya ibadah haji. Karena memang salah satu di antaranya rukun Islam itu kata orang ya tidak sempurna kalau memang kita belum melaksanakan ibadah haji. Itulah maka kuncinya kita pada malam hari ini sangat senang hati untuk membicarakan hal ini. Karena memang Allah sudah menganjurkan seru aja lah manusia untuk haji gitu kan. Baik. Wa azim bin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli mutawwir min kulli fajjin hamid. Kamu Ibrahim serukan aja, insyaallah orang akan datang dengan berjalan kaki, dengan menggunakan unta yang kurus untuk menyaksikan bagaimana begitu hebatnya Allah menciptakan suatu yang harus tempatnya kita berkumpul di sana. Menyatukan umat dari manapun dia, tidak melihat suku bangsa, tapi juga melihat keadaan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah bersatunya kita. Baik. Jadi kalau kita lihat apa yang ditanyakan tadi, apa yang berkembang pada hari ini, memang kita merasa ada peningkatan dari keimanan para umat atau umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Walaupun pada tahun ini ya, walaupun pada tahun ini kalau tadi 22 tahun, berarti menjadi 23 tahun. Baik. Begitu. Tapi minat para masyarakat kita, mereka tidak mundur. Artinya keinginan itu semakin banyak. Apalagi ditambah dengan cara yang diberikan oleh Pegadaian ini. Ya, salah satu di antaranya adalah diberikan semacam porsi, dapat porsi, dengan demikian bisa menambah nanti pada akhir dia menuju ke Masjidil Haram, ya kan, yang semua manusia mencita-citakan itu. Baik. Yang pergi masih mau, apalagi yang belum, ya kan? Ya. Yang pergi aja setelah pulang dari haji mau berangkat haji lagi, apalagi yang mereka memang belum melaksanakan. Oleh sebab itu kita beri keyakinan peningkatan keimanan yang meningkat. Nah, yang kedua nih Pak Imam, data Dinas Kesehatan juga menyebutkan kepada kita, faktanya hari ini rata-rata usia jemaah haji kita itu 60 tahun. Ini rata-rata. Mungkin ada yang muda, ada yang sedang, ada yang tua. Bahkan dikelompokkan dalam kelompok risiko tinggi. Apa yang Pak Imam juga lihat menengok realitas yang seperti ini? Kita ya sebagai seorang muslim sudah yakin dan percaya kalau Allah berkehendak. Saya pernah membimbing salah seorang 92 tahun umurnya. Saya yang membawanya, saya bapak. Awal-awalnya untuk berangkat itu, awal-awalnya mereka sakit. Tapi setelah sampai di Mekah, alhamdulillah
dia dapat melaksanakan 92 tahun umurnya. Saya sendiri yang membimbing beliau, namanya Pak Nurdin namanya. Alhamdulillah beliau pun sudah meninggal beberapa tahun ini, Pak. Pulang dari haji, alhamdulillah dari sehat. Nah, padahal kalau lihat kondisinya pada awal dia berangkat itu rasa ada keraguan-keraguan gitu kan. Tapi kita yakinlah kalau Allah yang menghendaki 60 tahun itu muda baru. Istilah kan. Kalau kita tahu muda terasa masih muda. Kenapa? Yakinkan hati itu bahwa panggilan Allah untuk manusia. Kan tadi kan katakan wa azin fin nasi bil hajj. Seru aja lah. Nak berapa umurnya itu Allah tahu. Ya kan? Yang pokoknya perhatikan apa yang diisyaratkan oleh misalnya kesehatan, kita jaga, mungkin makanannya, ya kan? Mungkin kesehatan yang berkaitan dengan kesempurnaan untuk melaksanakan haji, kita perbaiki aja. Ya, termasuk makan makanan yang diisyaratkan. Kalau perlu berobat dulu kan. Iya kan begitu ya kita. Baik, saya masih lanjut ke Pak Imam. Pak Imam, menurut Pak Imam sendiri ini, seperti apa baiknya? Karena memang perjalanan ibadah haji ini, sebagian orang menyebut ini perjalanan fisik. Seperti apa betul kiranya umat muslim kita harus mengatur atau memanage diri yang paling ideal ini menunaikan ibadah yang membutuhkan fisik ini, ya masa-masa seperti apa? Ini satu pertanyaan bagus ini ya, karena memang kita melihat bahwa haji ini memang badan ya. Jadi istilah disebut juga badan. Artinya mempersiapkan fisik. Maka tidak salah kata Allah dalam Al-Qur'an walillahi 'alan nasi bil hajj ya'tuka apa walillahi 'alan nas man istata'a ilaihi sabiqan itu ya. Allah menyeru bahwa kita melaksanakan ibadah haji itu harus ada kemampuan. Kemampuan itu banyak. Salah satu di antaranya juga adalah fisik dan manasik haji, ilmu manasik itu. Maka di samping malia ada namanya fisik, ada namanya apa yang disebut dengan ilmu manasik. Jadi ketiga ini dia berkaitan, saling berkaitan. Kuat fisik kita, tapi ilmu manasiknya tidak ada, rasanya buyar. Kuat ada harta yang memang harus ada kita melakukan apa, tapi ternyata juga tidak bisa kalau tidak dipadukan. Jadi ketiga-tiga ini harus kuat. Baru di ideal apabila ketiga ini dipadukan. Fisiknya kuat, ya kan? Malianya kuat, ditambah dengan ilmu manasiknya bagus. Ya kan? Kalau betapa banyaknya orang berangkat menunaikan haji, tapi mereka karena tidak memiliki ilmu, akhirnya mereka berbuat menurut orang saja. Orang berbuat itu dia buat. Tapi apa yang dibuat orang, dia tidak mengerti. Oleh sebab itu, ilmu manasik itu, insya Allah kan, apalagi sekarang pemerintah kita sudah galakkan KBH itu untuk mengapa? Membimbing itulah. Gunanya membimbing masyarakat, bagaimana yang belum tahu, bertemu. Kami juga membimbing ibadah ini dulu di Arafah namanya. Saya juga ikut melatih di situ. Para jamaah kita berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Kita berikan itu. Betapa senang hati kita melihat para jamaah yang mereka punya fisik, yang mereka punya semangat. Walaupun dia sudah tua, kalau kita lihat secara fisiknya, rasanya agak ragu-ragu kita. Tapi dengan adanya kemauan, diberikan ilmu mereka semakin gigih. Dan artinya mereka dapat melaksanakan ibadah. Baik, ya oke. Baik Pak Imam, kita beralih ke Pak Rosnandar Abrianto. Ini alhamdulillah, terima kasih nih Pak Rosnandar. Kita pada pekan ini bisa menggali persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan untuk menunaikan ibadah haji. Di Pegadaian ada namanya Arum Haji. Bisa diberitahu kepada kita yang banyak ramai ini, apa bentuk dan program ini, Pak? Baik, Bang Fit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Riau Televisi. Alhamdulillah kami bersyukur bisa diberi kesempatan hadir di Riau Televisi ini, Bang Fit. Karena memang tadi Bang Fit bilang banyak yang belum tahu tentang Arum Haji segala macam itu kan. Sebenarnya Arum Haji ini Bang Fit, Pegadaian itu sudah mulai dari tahun 2016. 2016. Itu memang produk Pegadaian Syariah awalnya gitu.
Arum Haji ini merupakan salah satu inovasi dari Pegadaian Syariah untuk membantu masyarakat dalam hal pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji. Jadi membiayai masyarakat untuk mendapatkan porsi haji. Karena begini, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kemampuan Ustadz fisik, mal dan manasik segala macam. Saya mau menambahkan satu lagi, istatik tentang waktu, gitu kan? Karena tadi di awal disampaikan oleh Bang Fit, daftar tunggu lama, ya 22 tahun gitu kan, 23, karena tadi tunda setahun ya Ustaz. Itu kita masih beruntung Bang Fit. Saudara-saudara kita yang di Kalimantan Selatan sampai 30 tahun. Betul. Yang di Sulawesi Selatan sampai 29 tahun gitu kan. Walaupun tadi Ustaz bilang walaupun sudah tua tapi kalau semangat jalan terus gitu kan gitu kan. Nah, tapi itu tadi Bang Fit singgung masalah rentan usia segala macam. Kalau kita daftarnya sekarang berangkatnya 22 tahun lagi, kita bayangkan sekarang misalnya umur 40, berangkat 22 tahun lagi, itu 62 tahun. Itu pun kalau memang sehat segala macam. Kalau tidak kan agak susah juga. Makanya untuk menyiasati ini, kita inovasi Pegadaian Syariah mengeluarkan produk Arum Haji Pegadaian. Nah, ingin juga kita tahu soal apakah Arum Haji ini sudah menjadi regulasi ataupun program secara nasional. Karena kita dan masyarakat kita juga ada yang ingin tahu apakah memang benar, apakah memang sudah berkoordinasi dengan pemerintah, seperti apa ini bentuknya nih Pak Rosendar? Ya, Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara. Yang pasti dalam setiap operasional kita pasti dipandu oleh otoritas jasa keuangan, dalam hal ini OJK. Kemudian bagi Pegadaian Syariah kita punya namanya Dewan Pengawas Syariah di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu. Kalau untuk dari sisi legalitas pemerintah, kita sudah diizinkan oleh OJK dan melalui surat OJK nomor 500 /NB 223 /2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang produk layanan pendaftaran haji melalui mekanisme gadai syariah Arum Haji tadi. Jadi dari sisi legalitas pemerintahnya kita sudah punya dari OJK-nya. Kemudian dari sisi syariah nih, biar masyarakat nggak bertanya-tanya kan. Sekarang seperti kita ketahui dulu ada Pak talangan haji, ya kan? Kemudian dihentikan oleh pemerintah. Kenapa dihentikan pemerintah segala macam? Kemudian datang lagi nih Arum Haji Pegadaian. Sama lah berarti dengan talangan haji. Nah, ini kita perlu jelaskan bahwa Arum Haji Pegadaian kalau kita lihat sekilas memang sama dia, talangan haji gitu kan. Cuman kalau talangan haji yang model lama itu memang murni adalah akadnya akad qard, utang piutang. Tapi kalau yang Arum Haji Pegadaian ini kita memang murni pembiayaan hajinya gitu. Melalui mekanisme akad rohan. Rohan. Jadi kita pakai fatwa MUI nomor 25 tentang rohan, kemudian 25 tahun 2002 tentang rohan, kemudian akad MUI fatwa MUI nomor 26 tahun 2002 juga tentang rohan emas, kemudian fatwa MUI tahun nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan akad rohan. Nah, jadi karena kami ini memang negara yang punya, kami juga mengeluarkan, tidak asal mengeluarkan, setelah ada legalitas dari OJK, ini kami godok dulu, kami masukkan ke Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Nah, DSN sudah digodok, udah oke, masuk lagi ke Dewan Pengawas Syariah di Pegadaian. Nah, kita Dewan Pengawas Syariah kita tuh 2 orang. Ketuanya adalah Kiai Haji Khalil Nafis, itu Ketua Komisi Dakwah MUI, kemudian anggotanya adalah Dr. Haji Asroruni Amsoleh. Jadi dari sisi keilmuannya dan segala macamnya, insya Allah kita nggak ragu dengan mereka. Baiklah, ini menjawab dan keingintahuan sebagian masyarakat kita tentang persoalan talangan dan pembiayaan ini.
Nah, berikutnya, Pak Rosnandar, kalau memang landasan pijak itu sudah ada, kemudian sudah diakomodir juga oleh pemerintah, tata caranya seperti apa yang digunakan oleh Arum Haji Pegadaian ini untuk melakukan pembiayaan ini, Pak? Ya, caranya sebenarnya simpel, Pak. Nggak perlu rumit-rumit lah, gitu kan. Karena Pegadaian itu kan, kalau Pegadaian saya tagline-nya, Pak, berkah caranya, tepat caranya berkah hasilnya. Nah, kalau Pegadaian konvensional tuh mengatasi masalah tanpa masalah, kan gitu kan. Jadi memang kita bikin simpel aja. Jadi bagi masyarakat yang pengen dapat langsung porsi haji melalui pembiayaan haji di Pegadaian, itu tinggal bawa emas 3,5 gram saja ke Pegadaian. Nah, per orang ya. Kalau dia misalnya berdua suami istri berarti 7 gram. 7 gram. Nah, bawa datang ke Pegadaian, nanti kita akad di Pegadaian tentang akad rohannya, kemudian kita keluarkan uang 25 jutanya, terus kita setorkan ke Bank Syariah. Nah, untuk dikeluarkan SHBPIH-nya. Nanti setelah dari dapat SHBPIH-nya, kita bawa ke Kemenak untuk dapat SPPH-nya. Nah, kemudian nanti dokumen seperti SPPH, SHBPIH, dan buku rekening Bank Syariah tadi kita simpankan di Pegadaian sebagai marhun tambahan atau jaminan tambahan selain emas tadi. Nah, baik, jadi artinya dari Pegadaian sendiri juga terkoneksi langsung dengan Kementerian Agama. Iya, Pak. Kita kalau dengan Kementerian Agama langsung terkoneksi, kemudian dari bank-bank syariah mitra kita juga sudah banyak sekali, Pak. Ada BRI Syariah, ada Mega Syariah, Panin Syariah gitu, Pak. Sudah banyak sekali kita. Baiklah. Baik, saya ingin ke Pak Imam kembali. Pak Imam, ada juga yang ingin kita tahu ini. Kalau menurut Pak Imam ini, menunaikan ibadah haji ini kan menjadi cita-cita hampir semua umat muslim di dunia. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dari ibadah ini, Pak? Sebenarnya kan dalam taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kan itu ya. Dalam istilah tepat itu ingin mendekatkan, walaupun Allah sudah dekat. Ya, kalau kita bertanya kan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi bukan hanya sebatas itu. Kedekatan kita itu karena memang penciptaan Allah itu satu tempat yang memang dipuja oleh seluruh umat Islam. Siapapun dia berkeinginan ke tempat itu. Karena tidak ada tempat lain. Tak boleh tempat lain. Walaupun lebih bagus ya, lebih bagus tempatnya itu, ya kan? Diciptakan, dibuat lebih bagus dari tempat di Mekah itu sana. Tapi untuk kepuasan hati itu tidak akan pernah ada sabar. Oleh sebab itu, memang panggilan Allah itu sangat-sangat luar biasa ya. Makanya orang tidak memperhatikan. Pokoknya berangkat. Kalau selagi ada bisa waktu, ada kemampuan, mereka berangkat. Jadi taqarrub ilallah itu sebenarnya yang menginginkan mereka lebih dekat lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Karena enak gitu ya. Kita kalau di istilah tawaf, ya, sa'i. Tapi kita memang diciptakan oleh Allah itu, ya kan? Ada sa'i itu usaha berusaha seperti Siti Hajar dia mencari air untuk seorang Ismail kan begitu. Apa betul yang terjadi di sana? Jadi inilah keinginan itu. Makanya tadi awal kita katakan orang yang sudah pergi aja ingin lagi pergi. Gitu kan, udah pergi berulang kali, ya kan? Tapi sebenarnya kalau saya menginginkanlah untuk tahun ini ditahanlah dulu pada yang sudah pergi, sudah sering ya. Karena melihat kondisi sampai 22 tahun, 3 tahun itu kan sayang juga kita. Baik. Keinginan. Nah, ini Pak Imam. Soal ibadah haji memang daftar tunggunya 22 tahun. Umroh ya nanti dalam skala yang lebih pendek. Dari dua ibadah ini, ada orang juga yang mengungkapkan di forum ini, di perbincangan kita ini, menunaikan ibadah umroh pun menurut mereka seperti kurang puas sebelum dia menunaikan ibadah haji. Iya. Memang ada perbedaan sedikit. Memang namanya haji itu memang melengkapi seluruhnya, lengkap gitu. Kalau hanya umroh, dia hanya sa'i, ya, tawaf, syukur selesai. Tapi kalau ibadah haji ini
dia wukuf di Arafah itu yang menentukan gitu kan. Wukuf di Arafah itu ya. Jadi al-hajju Arafah. Jadi gitu. Jadi kalau dia melontar tidak dapat melontar dah, ya kan? Dia tidak bisa melontar kan. Padahal kan umroh itu kan hanya apa tadi rukunnya itu seperti apa? Ya melontar tak ada, di situ tidak ada. Dan bertemuan itu agak sangat singkat sekali. Tapi kalau ibadah haji ini seluruh orang bergabung di sana, ya kan? Dan waktunya tepat. Pada tanggal 9 itu kita sudah berkumpul di Arafah. Di situ betul yang menjadi semangatnya dan takarrub kepada Allah, permintaan apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Baik. Berbeda. Dan bagi orang yang menaikkan ibadah haji, bagi orang yang sudah pernah pergi ataupun berencana ingin pergi, ini yang ditarget ini kan soal haji yang mabrur. Apa pula pengertian ini Pak Haji? Ya. Banyak itu ya, karena Rasulullah sendiri mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Itu yang menjadikan setiap haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Jadi ini betul lah kalau hasilnya itu nampak gitu. Jadi seolah-olah sudah diberikan terbayang oleh kita berapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah bagi seorang yang benar melaksanakan ibadah haji itu dengan menjaga segala apa saja yang dilarang Allah, menjaga segala apa yang disuruh perintah Allah, apa yang disunatkan semua dia jaga itu. Itulah bukti-bukti mereka itu merasa puas. Puas itu maka dia perhatikan, kan? Akhirnya apa? Akhirnya oleh Rasulullah dikatakan al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tak ada lain kecuali surga. Oleh sebab itu berminatlah kita, berbuatlah kita, tapi bekalilah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesempurnaan itu. Tidak hanya kita berangkat begitu saja, tidak membekali dengan ilmu nanti manasiknya, ya kan? Tidak membekali dengan fisiknya, bagaimana harus fisiknya kuat, bagaimana hartanya yang dapat itu seperti apa, bukan harta yang di apa macam-macam lah yang bagi kita harta yang kita perlu itu adalah bersih. Kalau memang belum zakat dizakatkan, itu yang bersih. Itu yang buat semangat itu. Baiklah, sebelum kita rehat, saya ingin ke Pak Rosnandar kembali ini. Soal masih terkait dengan harum haji itu tadi. Kita masih sedikit membahas itu. Bagaimana program ini bisa menjadi solusi untuk perencanaan bagi jemaah kita yang ingin menaikkan ibadah haji, terutama yang kelompok-kelompok muda yang mungkin hari ini sudah bisa mempersiapkan diri untuk menaikkan ibadah haji ini, Pak. Ya. Jadi gini Bang Fit, bahwa ketika kita ingin mendapatkan porsi haji, kita kan memang harus store dana 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi hajinya gitu kan. Ya syukur-syukur kalau kita konsisten menabung sana 1 juta sebulan, ya kan. Kalau kita konsisten 1 juta sebulan itu ya 2 tahun bisa dapat porsi hajinya, itu kan. Tapi 2 tahun ke depan lagi gitu kan. Nah kita nggak tahu tambahan porsi haji 2 tahun ke depan itu seperti apa kan, gitu kan. Itu juga kalau konsisten, Pak. Iya. Kadang-kadang kita kan mau lebaran nampak baju, beli baju lagi, pakai lagi dananya gitu kan. Nah dengan Arum Haji Pegadaian ini memang kita bantu masyarakat yang pengen segera dapat nomor porsi hajinya, hanya dengan membawa 3,5 gram emas saja langsung mendapatkan nomor porsi haji saat itu juga. Jadi memang untuk masyarakat yang usia-usia masih muda, 30, 40 tahun gitu kan. Kalau 22 tahun tuh kata Ustaz ini enggak lama tuh Ustaz ya gitu kan. Nah, memang betul-betul kita siapin dari sekarang gitu kan. Jadi dapatin porsinya sekarang, terus menjelang berangkat itu bisa nabung yang lain lagi gitu, Pak. Baiklah. Jadi Pak Haji Ramli Husin dan Pak Rosnandar Abdrianto, kita rehat sekejap nih Pak. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan perbincangan tentang Arum Haji, pembiayaan ke Baitullah dari Pegadaian setelah jeda iklan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, encik dan tuan dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dalam program Merindu Haji dan Umroh yang mengupas tentang Arum Haji, pembiayaan ke Baitullah dari Pegadaian. Kami mulai menjemput hal-hal yang pemirsa rasakan dan ingin tanyakan persoalan yang terkait dengan tema kita malam hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin ke Pak Rosnandar ini. Banyak orang tentu bertanya, apa beza
yang dilakukan oleh Arum Haji dengan produk-produk pembiayaan syariah sejenis yang hari ini tumbuh dan berkembang? Kalau Arum Haji Pegadaian itu kan ada marhunnya, ada barang jaminannya. Jaminan. Barang jaminannya emas. Dulu pertama kali kita ngeluarin produk Arum Haji ini emasnya 7 gram, 15 gram. 15 gram. 15 gram. Kemudian kesini kita masih besar gitu kan, orang nggak susah juga Pak gitu kan. Ya udah kita bikin kebijakan lagi 3,5 gram. 3,5 gram. Jadi saat ini dengan 3,5 gram saja sudah bisa langsung dapat nomor porsi. Jadi datang ke kantor Pegadaian itu saya mau daftar Arum Haji gitu kan. Bahwa ini emas saya 3,5 gram. Nanti kita proses, kita akad segala macam, kemudian kita antarkan ke bank syariahnya. Kemudian langsung ke Menak sampai keluar nomor porsi hari itu juga biasanya. Paling lama tuh 2 hari lah. Kalau nggak ada gangguan jaringan tuh 2 hari selesai gitu. Nah, jadi barang jaminan yang tadi emas tadi nanti kan ditambah dengan barang jaminan berupa dokumen hajinya, SHBPIH, SPPH dan rekeningnya. Itu kita simpan semua di Pegadaian. Kita simpankan. Makanya ada mu'nahnya, ada biaya simpannya di situ gitu kan. Nah, nanti setelah lunas itu semua kita kembalikan ke jamaahnya. Nah, kan yang kita biaya itu kan hanya untuk mendapatkan nomor porsi. Tapi untuk pelunasannya kan kita butuh biaya juga. Kalau nanti pelunasan ONH itu rata-rata 33 juta ya Pak. 33 sampai 35. Jadi barang jaminan emas tadi kan setelah lunas kita kembalikan, itu bisa jadikan untuk modal melunasi ONH yang tadi. Kemudian dokumen kalau di rumah nih kadang-kadang kita kan ya kalau kita simpan rapi-rapi gitu kan, kadang-kadang terselip sana sini gitu Pak. Tapi kalau di Pegadaian insya Jaminan ya. kita simpan, jaga betul-betul segala macam, kita jaga 24 jam, ada security segala macam, insya Allah aman semuanya, gitu kan. Dan yang pasti karena kita memang BUMN, negara yang punya, legalitasnya nggak diragukan lah, gitu. Jadi semuanya memang betul-betul murni untuk membantu masyarakat yang pengen melaksanakan ibadah haji. Ya, Pak Rosnandar, Ya. tadi disebutkan 3,5 gram emas dibawa oleh masyarakat ke kantor Pegadaian di mana saja. Ya. Adakah alternatif lain? Hanya emas sajakah atau ada bentuk lain, Pak? Nah, di Pegadaian itu sekarang kan selain gadai segala macam, kita juga ada produk tabungan emas. Tabungan emas itu kayak tabungan biasa di perbankan, tapi saldonya itu adalah emas, berat emas gitu kan. Misalnya harga emas hari ini 1 juta, sekarang 1 juta loh Pak. Kita store 1 juta, kita punya saldo 1 gram. Baik. Ya kan, kemudian ada lagi duit, dana, store lagi nyimpan gitu kan, 100.000 tambah lagi 0,1 berapa. Nah, saldo tabungan emas ini bisa juga dijadikan marhun. Nah, jadi nggak mesti emas perhiasan atau emas antam segala macam. Saldo tabungan emas kita juga bisa dijadikan marhun, Pak. Baik. Nah, Pak Rosnandar, adakah tenggat waktu yang dipakai dan yang menjadi acuan dari Pegadaian untuk mengukur bagi jamaah kita ini setelah dia mendaftar 3 gram emas tadi itu, rentang waktu sampai berangkat, apakah diperbolehkan sampai katakanlah 22 tahun yang akan datang umpamanya? Jadi memang kita batasi pembiayaannya Pak. Kita hanya batasi sampai 5 tahun. Nah, 5 tahun, dari 1 tahun sampai 5 tahun gitu. Dan itu pun usia jamaahnya pun untuk pembiayaan kita batasi maksimal tuh 65 tahun. Jadi kalau dia umur 60 tahun boleh. Baik. Nah, tapi kalau 65 Pak, saya mau ambil Arum Haji memang dilarang oleh pemerintahnya gitu. Nah, Kasihan betul yang mama nih, yang tua nih ya. Tapi batas bawah apa enggak? batas bawah tetap kita ngikuti dari Kementerian Agama. Regulasi tentang keberangkatan haji dan segala macamnya kita masih tetap ngikutin yang dari Kementerian Agama. Baik, kita jemput pemirsa kita yang ada di rumah nih. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Ibu bisa keraskan suara ibu sedikit? Ya, dengan siapa nih, Bu? Ibu Sutina? Ibu Sutinar. Ya, silakan Ibu Sutinar, di mana nih? Baik, Pekanbaru. Sila Ibu.
Ya. Ya. Uh-huh. Mhm. Baik, jadi baik. Baiklah, ya artinya waris Bu ya. Ada keluarga atau anak yang baiklah, baiklah. Ibu Sutinar, terima kasih nih. Beliau sudah berniat untuk melakukan ini tapi ada keraguan-keraguan. Mungkin Pak Rusnar bisa jawab Ya. yang terkait dengan arum haji apa Arum haji. boleh begitu? Nah, kalau di arum haji ini Pak, kalau seandainya ada masyarakat yang sudah ambil pembiayaan haji, arum haji, kemudian sebelum berangkat atau sebelum pembiayaannya beres, udah meninggal dunia gitu kan, nah itu tetap kita cover, kita kasih santunan meninggal dunia tetap kita kasih, karena di produk arum haji ini ada IJK namanya, imbal jasa kafalah. Kalau kafalah ini kalau bahasa kita konvensionalnya asuransinya. Oh. Nah, ada asuransinya. Jadi yang 25 juta tadi tetap balik ke Pegadaian. Nah, sisanya itu kita kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau masalah boleh nggak Pak diganti sama anaknya atau sama cucunya atau apa? Nah, itu maka saya tadi bilang Pegadaian tunduk kepada regulasi dari Baik. Kementerian Agama. Iya, seperti yang sudah sama-sama kita dengar di forum ini sudah hadir beberapa pihak dari Kementerian Agama dan itu diperbolehkan untuk digantikan oleh ahli waris istilahnya. Tapi saya ingin ke Pak Imam. Pak Imam, ini ada keraguan nih. Karena nengok waktunya lama ini. Kalau umurnya katakanlah 60 sudah pensiun baru nak mendaftar, rasanya kecil hati kita tak sampai tidak umur umpamanya pada masa pemberangkatan. Menurut Pak Imam seperti apa kiranya kita harus bersikap? Yang jelas nawaitu dulu. Nawaitu kita itu diluruskan itu. Iya. Saya ingin menunaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Saya ingin berhaji dan umrah karena Allah. Kalau sudah kita niatkan di perjalanan, karena itu Allah yang menentukan sesuatu. Mudah-mudahan Allah yang wajikan. Amin. Jadi yang perlu nawaitu kita ingin melaksanakan ibadah haji seperti orang juga menghaji. Keinginan itu dicetuskan dengan cara seperti ini, menabungkan namanya, ya kan, dengan adanya arum haji. Itulah caranya. Pada saat nanti keberangkatan, sedangkan orang muda saja, ya kan, tak usah kan anak tua lagi kan. Iya, orang iya, muda iya. saja, kadang-kadang Kata orang tua mumbang jatuh, Mahal kelapa pun jatuh. Jadi tidak usah diragukan itu, karena tadi saya bayangkan umur 92 aja dia berangkat. Ya kan? Dia katakan orang dia sakit, ternyata kan pada waktu dia nawaitunya itu memang keinginannya itu melaksanakan ibadah akhirnya tercapai. Baiklah, kita kembali jemput yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa nih? Dengan siapa? Pak Wahyu kat mana nih? Oh, Pandau. Baik, sila Pak Wahyu. Ya, sila Pak Wahyu. Oh, baiklah. Okey. Ada lagi Pak Wahyu? Baik. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu yang ada di Pandau, Siak Hulu, Kabupaten Kampar ini. Saya ingin ke Pak Rosandar sepertinya. Mungkin ada yang baru dengar. Terngiang-ngiang pula tadi ada harum haji. Bisa dipertegas sedikit Pak, apa bentuknya nih Pak? Itu dia. Jadi arum haji merupakan salah satu produk dari Pegadaian, syariah tepatnya. Tapi bisa didapatkan di semua outlet Pegadaian konvensional. Jadi yang memang produknya produk Pegadaian syariah, tapi kita channelingkan ke Pegadaian konvensional. Karena keterbatasan outlet syariah tadi Pak, kita channelingkan ke Pegadaian konvensional. Itu merupakan produk untuk membantu masyarakat dalam hal pembiayaan mendapatkan porsi haji. Nah, seperti kita ketahui bahwa
untuk daftar haji kita harus store dana 25 juta untuk dapetin nomor porsinya. Gitu kan. Kadang-kadang masyarakat kita tidak semuanya punya uang cash seperti itu. Ada yang punya emas, ada yang memang kebutuhan lainnya ada segala macam. Nah, Pegadaian bantu dengan nama produknya Arum Haji Pegadaian. Hanya dengan membawa emas 3,5 gram saja untuk dapatin nomor porsi haji. Jadi datang ke Pegadaian bawa emas 3,5 gram, kita proses, kita storkan ke bank syariahnya uang 25 juta, kemudian kita antarkan ke Kemenak untuk dapatin langsung nomor porsi hajinya. Ya tadi diukur dengan 3,5 gram. Nah, boleh kita sana bawa duit, umpamanya? Bawa duit boleh. Nah, Pak saya nggak punya emas. Emas, Nah, betul. saya nggak punya emas nih. Nggak biasa nyimpan emas gitu kan. Boleh Pak. Bawa uang nanti kita belikan Emasnya. tabungan emas tadi. Karena nggak mesti emas fisik Pak. Jadi saldo tabungan emas itu bisa jadi marhun di Arum Haji Pegadaian. Jadi porsi hajinya langsung didapatkan saat itu juga. Nah, jadi datang ke Pegadaian tidak nunggu-nunggu lagi. Misalnya datang hari ini kita proses jaringan satelit segala macam lancar, insya Allah hari itu keluar nomor porsi hajinya saat itu. Mungkin sesuai dengan harga 3,5 gram. 3,5 gram emas tadi Pak. Baik. Jadi seperti itu duduk masalahnya sebenarnya. Saya ingin Pak Imam. Pak Imam, ini Riau ini memberangkatkan 5.047 jamaah setiap tahun. Indonesia 220.000 lebih sedikit. Pekanbaru sekitar 1.000 jamaah setiap tahun. Akan terasa banyak manfaat apabila yang berangkat ini mendapatkan haji yang mabrur. Apa kiranya menurut Bapak yang paling pokok diketahui ini Pak? Ya, alhamdulillah ya. Tentunya kita berharap tadi seluruh jamaah yang berangkat itu ingin mencapai haji mabrur. Tidak ada satupun yang tidak. Cuman memang untuk mencapai itu kita harus tadi persiapkanlah betul-betul. Artinya apa? Yang berkaitan dengan ilmunya. Kadang-kadang sosial kita berangkat kalau hanya memadamkan diri orang lain. Artinya dia tidak punya kemampuan. Padahal kan sekarang kan disuruh juga lagi mandiri. Ada seperti mandiri kan untuk apa? Itu apa maksudnya? Supaya jangan terlalu terikat dengan orang lain. Pada saat tertentu kita harus tahu apa yang dikerjakan. Seperti contohnya, contoh melontar misalnya. Melontar itu kan apakah memungkang atau melontar, kan gitu contohnya. Padahal kan aturan begini misalnya, kita harus praktekkan. Saya pernah menegur orang India ya, saya lihat dia caranya melontar itu salah, tapi alhamdulillah dia bersyukur sama saya. Thank you katanya kan. Nah, itu ya, karena saya lihat bukan begini, tapi saya tunjukkan dengan bahasa isyarat. Alhamdulillah mengerti. Jadi kalau sekarang, kalau kita bikin dengan bagaimana haji mabrur ini, tentu harapan kita semua lah. Ya kan? Apalagi pemerintah dalam kondisi ini tidak mungkin merangkap orang dengan hanya sia-sia untuk hanya sekedar untuk berjalan-jalan, tidak. Tapi keinginannya adalah menjadi haji mabrur. Apa artinya? Apabila dia dapat haji mabrur, dia akan berubah. Nah, jadi perubahan itu Pak, ada yang kita minta perubahan sikapnya, pribadinya. Biasanya malas-malas untuk ke masjid misalnya, dengan adanya haji dia sudah dia sudah dekat masjid. Baik Pak Imam dan Pak Rusnandar, kita ke penggalan akhir ini. Pak Rusnandar mungkin bisa lebih mempertegas, apakah nampaknya oleh kita ini apa yang dilakukan oleh Pegadaian ini bisa memberikan sebuah alternatif terhadap daftar tunggu yang 22. Dan daftar tunggu yang 22 tahun itu apabila hari ini mendapat nomor porsi. Kalau belum daftar sama sekali tak bisa jadi 22 tahun, lebih daripada itu. Nah, kiranya apakah memang produk ini bisa tersedia di seluruh kantor cabang Pegadaian, Pak? Ya. Produk Arum Haji Pegadaian ini bisa peroleh di semua outlet Pegadaian yang ada. Seluruh Indonesia. Dan kita juga selain outlet, kita kan juga punya agen Pegadaian. Itu juga bisa Pak. Jadi tidak mesti datang ke kantor segala macam, atau karena sekarang udah zamannya digitalisasi, dunia dalam genggaman itu. Bisa juga melalui aplikasi Pegadaian digital tadi, seperti yang di iklan tadi, juga bisa. Nah, nanti sesimpel itu, hanya bawa 3,5 gram, kemudian syarat dari Kementerian Agama itu kita bawa, langsung dapat nomor porsi saat itu juga. Nah, kemudian yang pasti selain tadi daftar segera untuk dapatin nomor porsi itu, yang pasti Pak,
kita mulai berencana yang pasti. Karena kalau sesuatu hal tanpa direncanakan itu kan nggak hasilnya juga kurang bagus. Kemudian menabung kan, selain menabung uang terserah lah, menabung uang, menabung emas, menabung macam-macam, properti boleh. Ya, pokoknya sampai ke haji. Sampai ke haji. Karena makin lama kita mendaftar, Makin panjang daftar antriannya gitu baik. kan. Nah, jadi ibarat kata saya mau naik haji. Sama seperti kita ke dokter nih, kita sakit gigi misalnya kan. Pergi kita ke dokter tapi kita nggak daftar. Apakah kita bakal dipanggil sama susternya? Baik. Sekarang diperpendek ya. Diperpendek. Jadi jaraknya. kalau memang kita pengen naik menunaikan ibadah haji, segera daftar. Ya. Nah, gitu. Jadi Baik. arum Pegadaian siap bantu melalui Arum Haji Pegadaian. Baiklah. Saya ingin ke Pak Imam. Ini Pak Imam, ke penggalan akhir ini ada dua hal yang kita ingin Pak Imam bahas. Soal ada juga orang yang berpersepsi mobil punya, tanah punya, rumah punya. Ada yang menjelaskan pada kita belum dapat panggilan. Apa nasihat Pak Imam? Saya rasa perlu menjadi pemikiran kita karena memang panggilan itu dari dulu sudah dipanggil ya kan. Cuman sekarang aplikasinya lagi ya. Sebenarnya panggilan sudah ada. Kalau nak panggil itu Allah sudah wa'azin finnas ya. Berhaji ya itu kerijalan. Cuman kita berelah namanya. Elah-elah itulah yang kadang-kadang harus kita hilangkan ya kan. Karena nanti ini adalah merupakan panggilan Allah, panggilan suci, namanya panggilan suci. Ya, harta yang diberikan oleh Allah salah satu digunakan untuk itu. Ya kan, salah satu di antara harta yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah adalah untuk menunaikan ibadah haji. Berarti kita mendekatkan diri dengan Allah. Kalau kita bersembahyang dengan bermacam-macam alasan, belum ada panggilan, ya Allah, bertobatlah. Kalau bisa bertobat. Baik, terakhir Pak Imam, apa nasihat ataupun saran Pak Imam terhadap jemaah kita yang akan berangkat, yang jemaah kita ingin berencana maupun jemaah kita yang sudah pulang menunaikan ibadah haji ini, Pak? Tentunya kita berharap kepada yang berangkat, insya Allah mudah-mudahan nawaitunya dipermantap lagi sehingga apa yang menjadi landasan kita pada malam hari ini membicarakan masalah arum ini, mudah-mudahan ada jalan pintas untuk bisa melakukan haji. Amin. Kemudian yang sudah melaksanakan ibadah haji, tentunya kami berharap mari kita perkokoh, bersemangat lagi bahwa haji itu dipertahankan sampai kepada akhir hayat kita. Jangan hanya sebatas sudah pulang haji selesai nanti tingkah laku kita tak berubah lagi, tak berubah. Baik. Nauzubillahi min dzalik, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang sudah haji akan kembali menjadi haji mabrur. Baik, terima kasih Pak Rosnandar. Ada terakhir yang ingin disampaikan? Satu lagi. Ya, silakan. Ini saya sering mendengar statement ini dari guru-guru kita tentang pelaksanaan ibadah haji. Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Baiklah. Terima kasih Pak Haji Ramli Husin. Beliau adalah seorang penyuluh agama dan imam besar di Masjid Al-Hidayah Kantor Gubernur Riau. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rosnandar Abrianto, pimpinan cabang PT Pegadaian Persero Pasar Kodim Pekanbaru. Pemirsa, demikianlah program Merindu Haji dan Umroh kita pada pekan ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.